nggak ada ojek. Oh, betul sekali. Nah, di Malaysia tuh nggak ada, nggak kayak di Indonesia kan ya, di setiap gang-gang gitu atau di mana gitu kan ada aja ojek. Iya, atau juga Gojek pasti juga ada. sekarang banyak banget kan ya. Banyak. Nah, terus selain Gojek di Malaysia juga nggak ada angkot, nggak ada bajai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video cerita teman-teman daripada Emah ya. Pokoknya nama channelnya Emah teman-teman ya. Beliau ini berasal daripada Indonesia yang menetap atau mengajar atau tinggal di Malaysia atau bekerja di Malaysia, menceritakan tentang pengalaman atau culture shock pertama kali berada di Malaysia. Pasti teman-teman, pasti Anda semua yang belum ke Malaysia dan tiba-tiba berangkat ke Malaysia, kerja kayak liburan ke Malaysia kayak atau tinggal ikut suami di Malaysia kayak pasti culture shock, karena di Malaysia baik dalam hal kendaraan, sikap itu jauh berbeda, apalagi bahasa ada sedikit kesamaan tapi ada juga sedikit perbedaan teman-teman. Oke, kita dengarkan seperti apa culture shocknya daripada Mama Emah kalau tidak salah ya. Kita tonton bersama, let's go. Selain Gojek di Malaysia juga nggak ada angkot, nggak ada bajai. Assalamualaikum semua. Angkot, bajai nggak ada di Malaysia. Subscribe di Firas Hashim. Oh, Firas Hashim. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat. Amin. Untuk teman-teman yang baru bergabung, hai, salam kenal dari Emma. Hai. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, di-subscribe ya. Di-subscribe. Di video kali ini Emma mau sharing tentang pengalaman Emma, fakta dan keunikan Malaysia atau uniknya Malaysia atau budaya yang pertama kali Emma ke Malaysia tuh Emma ngerasa kok kayak gini ya gitu kan, di Indonesia nggak ada gitu. Tapi teman-teman jangan salah paham dulu, Emma bukannya ada maksud apa-apa untuk membanding-bandingkan atau apa. Jadi Emma mau share aja pengalaman Emma sendiri, dan Emma mau share tentang ini dulu ya. Untuk part ini Emma mau bikin tentang transportasi. Nah, untuk transportasi ada 9 fakta yang menurut Emma unik. Yang pertama itu di Malaysia tuh nggak ada ojek. Oh, betul sekali. Di Malaysia tuh nggak ada, nggak kayak di Indonesia kan ya, di setiap gang-gang gitu atau di mana gitu kan ada aja ojek. Iya, atau juga Gojek juga sekarang banyak banget kan ya. Banyak. Nah, terus selain Gojek di Malaysia juga nggak ada angkot, nggak ada bajai. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua menurut Emma yang unik ya, yang beda itu yaitu di Malaysia ini isi minyak atau isi bensin. Nah, isi bensin juga unik aja. Karena apa? Karena di Malaysia ini kalau mau isi bensin itu kita harus ngisi sendiri. Ya, otomatis ya. Mandiri ya. Kalau mau ngisi bensin itu kita harus pergi ke counter kalau untuk cash. Terus bisa juga menggunakan credit card, atau sekarang ini yang terbaru menggunakan aplikasi namanya aplikasi Settle. Semakin Jadi, kalau canggih. menggunakan aplikasi tinggal duduk di mobil, nggak usah pergi ke counter, isi berapa semua, terus kita keluar, kita isi deh tuh minyaknya atau bensinnya. Nah, kalau kita mau menggunakan cash itu kita harus ke counter dulu, nanti bilang isi berapa, misalnya RM50 gitu ya. Terus nanti dikasih receipt, udah gitu kita kembali lagi ke mobil kita, terus kita ngisi sendiri. Seterusnya yang ketiga yaitu yang uniknya klakson atau horn. Kalau di Malaysia itu disebutnya horn. Bising nah, teman-teman di Malaysia itu kalau sepanjang jalan jarang banget dengar bunyi horn atau bunyi klakson. Kalau di Indonesia kan tut, wah rame.
Kalau di Indonesia ya, iya sangat, apalagi di musim Ramadan teman-teman ya. Pas sore-sore itu, bising banget lah. Banget tuh udah biasa aja kan ya. Nah kalau di Malaysia tuh pokoknya bisa dihitung Senyap. pakai jari deh. Senyap lah. Berapa kali gitu ya dengar bunyi klakson di Berapa Malaysia kali. itu. Memang bener-bener Saking jarang, sedih. kecuali kalau memang udah bener-bener emergency, misalnya mau tabrakan gitu ya. Pas mau tabrakan itu udah emergency banget, baru dia tuh ditekan Klakson. hornnya. Fakta seterusnya yang menurut Emma Fakta, unik, iya betul. yaitu Fakta memang. motor di Malaysia masuk ke jalan tol. Tol, ya jelas. Gitu. Jadi Boleh. kalau di Malaysia itu motor bisa masuk ke jalan tol bareng-bareng sama mobil. Unik kan? Nah kalau di Indonesia kan Nggak kalau ada, motor masuk pelanggaran. ke jalan tol itu udah menyalahi peraturan undang-undang. Nanti bisa Berbahaya. ditangkap polisi kan? Memang nggak boleh. Nah kalau di Malaysia itu boleh. Jadi motor bisa masuk ke jalan tol sama seperti mobil. Jadi nggak ada perbedaan ya antara mobil dengan motor, jalannya sama-sama. Tapi Andai kata di Indonesia boleh, Ton, jadi enak banget lah untuk menuju jalur A ke jalur B itu cepet. Tapi sayang, apabila kita melanggar di Indonesia lewat jalan tol, maka dendanya tuh besar sekali tuh. Tapi kalau di Malaysia, wow, boleh ya, bebas lah. Jadi enak tinggal di Malaysia tuh enak. yang lebih uniknya, kalau untuk motor, walaupun masuk ke dalam jalan tol, itu tuh gratis. Nggak usah bayar, kecuali mobil aja. Halo. Nah, seterusnya yang keempat, fakta unik di Malaysia yaitu KTP bisa dipakai untuk bayar tol. Oh, Kalau KTP. di Malaysia itu KTP disebutnya IC. Iya, Nah, jadi di Malaysia kalau kita mau bayar tol selain pakai touch and go, kita juga bisa menggunakan IC. Smart Nah, IC itu atau KTP itu kita isi top up dulu uang. Nah, terus nanti bisa di touch kayak gitu, udah jalan deh, dibuka deh tuh palangnya. Nah, di Malaysia KTP itu fungsinya tuh banyak banget. Selain untuk tol, bisa juga untuk bayar parkir di shopping mall kayak gitu-gitu. Tapi lebih baik kalau kita pakai touch and go aja kali ya, soalnya kan kalau kita selalu memakai KTP atau IC itu takut nanti kita terlupa atau hilang. Nah, nanti kalau hilang itu kena denda kayak gitu. Oke, seterusnya fakta yang kelima yaitu misalnya kalau bukan parkir di shopping mall ya, tapi parkir kayak kita mau ke Alfamart gitu ya. Kan kalau di Indonesia biasanya ada abang-abang yang parkirin mobil atau motor kita ya, terus dibayar 2.000 misalnya kayak gitu. Nah, kalau di Malaysia tuh nggak ada. Jadi kita parkir sendiri aja, dan kayaknya memang nggak pernah ngeliat sih kalau kemana-mana gitu ada abang-abang yang parkirin mobil atau parkirin motor. Memang nggak pernah ngeliat. Lama Emma tinggal di Malaysia 11 tahun, Emma belum pernah ngeliat ada abang-abang yang parkirin mobil atau parkirin motor kayak gitu. Oke, next fakta yang seterusnya yaitu di Malaysia, rakyat Malaysia ini kebanyakan mayoritas semuanya mempunyai mobil. Iya, kayak gitu. betul. Mungkin ya, sangat betul sekali. Menurut Emma sih, menurut Emma pribadi, kenapa rakyat Malaysia itu banyak yang menggunakan mobil atau mayoritasnya mempunyai mobil. Misalnya satu keluarga itu bisa punya mobil 4 gitu ya, 5, atau kalau anaknya 5 ya mereka punya mobil 5 gitu. Setiap anak punya mobil. Mungkin faktor yang pertama yaitu karena loan di Malaysia itu panjang. Nah, kalau di Indonesia, kalau untuk loan mobil itu paling cepat 2 tahun dan paling lama itu 4 tahun. Nah, beda banget kan. Kalau di Malaysia itu ya paling cepat 5 tahun dan paling lama itu 9 tahun. Jadi mungkin karena panjangnya waktu untuk kredit mobil itu, jadi setiap bulan bayarannya juga pasti lebih murah kan.
Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa rakyat Malaysia itu semuanya punya mobil. Nah, kalau untuk harga mobil sendiri, kalau menurut Emma itu di Malaysia ini lebih kurang sama. Contohnya kayak mobil Honda Jazz di Malaysia itu sekitar 72.000 ringgit itu untuk on the road, sekitar 238 juta itu udah on the road. Nah, Hampir kalau 100 di Indonesia 100 itu kan juta untuk ringgit. Honda Jazz harganya yaitu 248 juta itu untuk yang tipe yang paling murah. Jadi ada perbedaan sedikit tapi nggak banyak sih, bedanya cuma dikit doang. Di Malaysia lebih murah dikit. Dan mungkin faktor yang seterusnya karena di Malaysia itu mempunyai merek mobil itu sendiri. Jadi Malaysia itu punya mobil sendiri, ada 2 merek, yaitu yang pertama Proton dan yang kedua Pro 2. Kemungkinan itu salah satu faktornya kenapa rakyat Malaysia itu mayoritas punya kendaraan mobil kayak gitu, jarang yang menggunakan motor. Itu hanya pendapat Emma sendiri aja sih, kalau menurut Emma dari penelitian Emma sendiri. Dan yang fakta yang seterusnya yaitu di Malaysia untuk SPBU atau petrol pump itu tuh banyak banget pilihannya. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat biasanya rakyat itu hanya mengisi Pertalite bensin sama itu Pertamax di Pertamina kan, kayak gitu. Oh iya, walaupun sebenarnya di Indonesia banyak, ada Shell atau Petronas, tapi yang kita juga tahu biasanya nggak ada pembelinya gitu kan. Mayoritas ya pasti ngisi minyaknya atau ngisi bensinnya ke Pertamina kayak gitu. Nah, tapi kalau di Malaysia itu SPBU-nya tuh banyak banget. Ada Petronas, ada Shell, ada Petron, ada Caltex, ada BP kayak gitu. Ada 5 jenis petrol pump atau 5 jenis SPBU, dan mereka itu harganya sama rata, sama, nggak ada beda. Tapi kalau di Indonesia, kalau misalkan Pertamina itu kan ada subsidi ya dari pemerintah. Nah, kalau tapi Shell tidak tepat atau Petronas sasaran kan harganya beda. Maka dari itu di Indonesia Shell dengan Petronas itu nggak banyak pembelinya karena mungkin faktor harganya agak sedikit mahal kayak gitu. Tapi kalau di Malaysia semuanya sama, disubsidi berarti ya, dan biasanya itu harganya itu dari pemerintah setiap minggu itu naik turun. Jadi nanti pemerintah akan ngasih tahu misalnya hari Jumat gitu ya, oke, untuk seminggu ini harganya turun 50 sen kayak gitu. Jadi harga bensinnya itu memang turun naik kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk teman-teman semuanya, untuk video reaction hari ini. Benar, ada 9 fakta antara Indonesia dan Malaysia kenapa sangat-sangat berbeda jauh. Pertama adalah makmurnya Malaysia itu tidak semakmur Indonesia. Malaysia masih dalam tahap pantauan daripada pemerintahan dalam harga minyak, bahan bakar minyak tentunya. Ini yang paling terpenting buat kebutuhan masyarakat tentunya. Tidak ada ojek di Malaysia, tidak ada ojek, adanya Gojek, atau Grab Car teman-teman, atau motor car, atau Grab lah adanya menggunakan aplikasi. Itu enaknya di Malaysia, tidak ada pungli dan lain sebagainya. Horn yang paling terpenting di Indonesia itu horn kenceng sampai bising-bising teman-teman. Ya, itulah faktanya, Malaysia itu berbeda jauh dari Indonesia. Jadi kenyamanan tinggal di Malaysia tuh sangat nampak sekali dibandingkan hidup di Indonesia tentunya. Dalam hal 9 perkara ini teman-teman ya. Di lain konteks itu berbeda lagi. Oke, jangan terlalu banyak berbasa-basi, nanti teman-teman bosan terkait masalah hal ini. Jadi buat Anda semua yang punya kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Baik kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.